A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan buku paket halaman 202. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Nah ini. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso. Ekspedisi bangsa Portugis Persekutuan EEC East Indian Company, di dalamnya bergabung Inggris. Ya. Oke, halaman 203. Kedatangan bangsa Belanda di Jakarta sekarang. Pada tahun 1595 armada Hudson mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596 armada Houtman tiba di pelabuhan Banten. Nah ini Banten ya. Intinya untuk berdagang, setelah itu izin untuk berdagang, terus menguasai tanah, setelah itu berdagangnya sukses. Setelah berdagangnya sukses, dia minta kekuasaan. Akhirnya mendirikan kekuasaan itu. Nah ini Gubernur Jenderal VOC membujuk penguasa kerajaan untuk memecat Jayakarta, sekaligus memohon agar izin kantor dagang dicabut. Nah, keinginan dikabulkan VOC. Nah ini rangkuman. Pelayaran dari Eropa ke Indonesia merupakan perjalanan yang berat. Bangsa-bangsa Barat melakukan perjalanan karena semangat mereka untuk mencapai kejayaan. Kalau mereka bisa, pasti bangsa Indonesia juga bisa. Karena itu mereka selalu memiliki cita-cita tinggi. Halaman 204. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Sangat miskin ya masa penjajahan ya. Sangat miskin. Maka bersyukurlah kamu hidup di zaman sekarang. Nah, ini pengaruh monopoli dalam perdagangan. Gambar 4.5. Perkebunan cengkeh berkembang di wilayah Nusantara, wilayah Indonesia. Cengkeh ya, cengkeh untuk ya, rokok. Halaman 206. Nah ini ada istilah monopoli. Monopoli itu apa? Monopoli itu penguasaan pasar yang dilakukan oleh salah satu atau sedikit perusahaan. Nah ini monopoli, kuasai. Ada juga politik adu domba. Adu domba ini diadu antara satu dengan yang lain, diadu. Yang menang nanti dikalahkan oleh Belanda. Itu salah satu cara untuk mengurangi musuhnya, kan gitu. Halaman 207. Nah ini renungkan sudah ya monopoli. Contoh monopoli produksi semen dan minyak bumi dimonopoli pemerintah demi kemakmuran rakyat Indonesia. Halaman 208. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Contoh 4.6. Suasana kerja paksa pada penjajahan Belanda. Ini kerja paksa. Ada yang tidak kerja gitu disiksa. Yang ada yang sakit pun harus disuruh kerja sampai kurus kering. Akhirnya mati, banyak yang mati ya. Halaman 209. Ini peta jalur anyar Panarukan, gambar 4.7. Nah ini jalur tersebut memanjang 1000 km dari Cilegon, Banten ya, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan, Jawa Timur. Nah ini Panarukan. Nah ini dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Belanda ini. Nih. Ya. Gubernur Jenderal Dendles berkuasa tahun 1808 sampai 1811. Halaman 210.
210 kerja paksa sudah. Halaman 211 VOC India Belanda Republik Batavia Inggris. Nah, ini saya garis besarnya ya. Inggris menguasai Indonesia mulai 1811 sampai 1816 dengan Thomas Napoleon. Halaman 212. Halaman 212. Pengaruh sistem sewa tanah. Gambar 4.8 Kebun Raya Bogor. Ini Kebun Raya Bogor. Ya sebentar, renungkan di sini atas sendiri 2000 halaman 212 fasilitas yang dimiliki bangsa Indonesia saat ini merupakan salah satu hasil jeripaya rakyat Indonesia masa lalu. Bagian jalan kereta api, jalan raya, dan saluran irigasi merupakan salah satu peninggalan masa lalu. Fasilitas dikerjakan kerja paksa. Kalian memelihara dan memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik dan mendoakan para pekerja yang dahulu mengerjakan proyek tersebut. Kita lanjut halaman 213 sistem tanam paksa. Sewa tanah pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau sewa tanah ya. Antara lain, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak per kepala. Nah ini sewa tanah dengan walaupun lebih ringan dari sistem tanah paksa, tapi sewa tanah juga memberatkan rakyat. Sistem sewa tanah menggambarkan seakan rakyat tidak memiliki tanah. Ya. Itu aja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.